Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi binuril fahmi waftah alaina waftah alaina bima'rifatil ilmi bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini yaitu hari keempat, hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi atau 4 Syawal 1441 Hijriah. Judul kajian kita pada hari keempat ini adalah keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing surat dalam Al-Qur'an memiliki keutamaan tersendiri. Di antara sekian banyak surat dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah dan Ali Imran memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, mengusir setan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. La taj'alu, jangan kalian jadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, maqabira, sebagai kuburan. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yanfiru minal baiti, akan lari dari rumah, alladzi tuqra'u fihi suratul baqarah, yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi buat yang baru tahu, baik bapak ibu, ketika merasakan di rumahnya ada gangguan, di dalam rumah terasa panas, antara suami dan istri cekcok terus, bertengkar terus, masalah yang sepele menjadi besar gara-gara anak belum mandi, perang, anak menumpahkan air, bertengkar, ada listrik mati, nggak ada yang mau menghidupkan, bertengkar lagi. Itu tanda-tandanya di dalam rumah kita ada gangguan syaitan. Apapun yang kita temukan ketika ada kondisi-kondisi yang tidak wajar dan tidak normal, maka bacakanlah suratul Baqarah secara keseluruhan, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, yaitu kurang lebih 2 juz lebih ya, 2 juz lebih, 2,5 lah. Dibacakan kapan saja, jam berapa saja, terus dominasi. Maka dengan izin Allah, syaitan akan yanfir itu lari, kabur minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang kedua, menaungi pembacanya pada hari kiamat, memperoleh berkah dan melindungi pembaca dari tukang sihir. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti 2 tumpuk awan menaungi pembacanya, yaitu seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah Al-Baqarah, karena dengan membacanya akan memperoleh berkah, dan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan, dan pembacanya tidak dapat dikuasai atau dikalahkan oleh tukang-tukang sihir." Hadis riwayat Muslim. Matanya adalah
Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u az-Zahrawaini al-Baqarata wa surata Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghumamatani aw ka'annahuma ghuyayatani aw ka'annahuma firqani min dhairin sawafa tuhajjani an ashabihima. Iqra'u surat al-Baqarati fa inna akhdhaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-bataratu. Al-bataratu di sini artinya adalah tukang-tukang sihir. Maka bagi Anda yang merasa salah satu anggota keluarganya disihir, ya, dagangan rasa-rasanya pada hari itu, pada minggu itu kok nggak untung terus, pembeli yang biasanya ramai drastis nggak ada yang datang, makanan cepat basi, minuman tidak lagi enak rasanya, bahkan ada kejadian-kejadian aneh, misalkan datangnya ular, datangnya kalajengking. Maka pastikan, kalau Anda bisa memastikan kalau ini adalah sihir, maka jangan lupa, jangan pernah tinggalkan dua surat yang disebut dengan istilah Az-Zahrawaini. Az-Zahrawaini yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dua surat ini jikalau dibacakan tuntas, lengkap, maka pasti sihir tak akan mampu menyentuh. Maka alangkah baiknya bagi kita yang sudah mahir membaca Al-Quran, hafalkan dua surat itu, minimal dua surat itu. Tentunya dianjurkan untuk surat-surat yang lain. Itu kenapa? Karena pada zaman sekarang ini, zaman sihir, ya, walaupun pada zaman Rasulullah ada juga, tapi sekarang ini orang tidak lagi pure, ya, bermain atau melakukan bisnisnya dengan seperti itu. Tetapi terkadang kita tanpa sepengetahuan kita, mereka mendatangi tukang-tukang sihir hanya untuk melancarkan bisnisnya, melancarkan proyeknya, dan mendapatkan, dan demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang lebih parahnya lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesaing kita, rival kita itu membahayakan jiwa kita, bahkan bisa-bisa membunuh. Berapa banyak cerita rivalnya sakit, perutnya menggelembung, akhirnya berujung pada kematian. Banyak, termasuk Pak D ayah Mas Muhib, namanya Pak Demian, itu juga sama. Ada juga kiai namanya Kiai Subahi di kampung ayah, ya, di Kayen. Itu kiai bahkan bisa kena sihir. Makanya kita selalu harus mewaspadai diri, berlindung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin nggak ada perlindungan diri. Perlindungan diri itu dengan zikir. Setiap kali sholat tuh harus zikir. Itu perlindungan diri. Yang kedua, kita lakukan amalan-amalan di pagi hari, kemudian di sore hari, atau langgengkan membaca Al-Quran. Tapi untuk khusus kasus sihir, maka bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran yang disebut dengan Az-Zahrawaini, yaitu Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Paham semuanya? Dan yang terakhir, mencukupi kebutuhan si pembaca. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada satu malam, niscaya kedua ayat itu akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari. Man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Ini yang sering ayah baca di saat sholat, Mas Baik. Pasti Mas Baik sedikit-sedikit hafal nih. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi, sampai akhir. Itu dua ayat surat Al-Baqarah yang terakhir. Maka kalau kita baca itu, ya, kita membacanya, ya, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada satu malam saja, niscaya kedua ayat itu akan mencukupi kita. Makanya ayah hafal. Pokoknya ayat-ayat yang punya khasiat-khasiat, ayah suka menghafalnya. Ya, tentunya kalau bisa 30 juz semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran merupakan bagian dari surat-surat dalam Al-Quran yang agung, dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk membaca keduanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan pahala yang besar bagi yang membaca kedua surat itu. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa di dalam membaca kedua surat itu ada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Surat apa yang pertama? Surat Al-Baqarah. Yang kedua, surat Ali Imran. Ya, itu suratnya bersambungan, Mas. Adapun hikmah dari untaian hadis di atas, yang pertama, keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Yang kedua, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi pembela bagi pembacanya di hari kiamat kelak. Yang ketiga, bahwasanya membaca surat Al-Baqarah dapat mengusir syaitan dari rumah. Dan yang terakhir, keempat, keutamaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tadi. Apa? Yaitu mampu atau akan mencukupi pembacanya. Di kapan? Pada satu malam. Nah, demikian kajian Syawal di hari keempat kita. Besok kita lanjutkan di hari kelima dengan judul anjuran menolong orang lemah dan terzolimi. Rabbana fa'na Rabbi fa'lim Ba'ed. Oke, ulangin masih di sini, ulangin. Ayo, Mbak Fatimah juga sama ayah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fin dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum